Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan kami. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam yang ke 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, kami berkumpul lagi di sini karena kami akan kembali ke tempat yang kemarin kita datangi. Jadi kita akan mengembalikan apa yang telah kami dapatkan kemarin, teman-teman. Barangnya kita sudah bawa ini ya. Jadi nanti kita akan kembalikan ke tempat yang kemarin kita datangi. Kenapa ini teman-teman kita kembalikan? Ya, karena kita merasa kurang pantas ya. Walaupun di power dari tadi kan menanyakan apa perlu dikembalikan. Jadi begitu ya teman-teman, karena kita setelah berempuk, kami berpikir kami tidak pantas untuk mendapatkan apa yang telah kami dapatkan. Jadi kita tetap memaksa untuk mengembalikan barang-barang yang sudah kami dapatkan. Walaupun terus terang kami bertentangan dengan Bawor, karena Bawor tidak mau mengembalikan barang-barangnya, namun kita maunya barang itu dikembalikan. Kita tadi sudah berdebat dengan Bawor, ya namun karena mungkin Bawor 1 kita 5, jadi Bawor kalah teman-teman, mengalah Bawor. Ya tadi kita coba bilang baik-baik kepada Bawor bahwa kita ini tidak pantas, karena tujuan kami ke sana itu bukan untuk mencari barang-barang ini, melainkan untuk mengetahui keberadaan buku ramalan Bawor. Jadi karena tidak pantasnya kita untuk memiliki benda-benda tersebut, akhirnya kita memutuskan untuk mengembalikan saja. Jadi mungkin cukup jelas informasinya. Kita akan langsung berangkat saja mumpung masih siang. Nanti kalau sudah sampai sana kita lanjutkan lagi. Itu saja ya mungkin. Yaudah teman-teman ya, nanti kita lanjut di sana. Ini maksudnya apa ya? Tiba-tiba dalam perjalanan Widoro Bekti muncul. Oh ya, ini buat teman-teman juga mungkin yang belum tahu. Jadi ini adalah sosok dari jin yang bernama Widoro Bekti yang kemarin masuk ke raganya Broto. Iya mbah, dia anu kapan samperin mbah coba mbah. Mbah Broto mbah Wongso. Ya yuk, batir ya yuk. Iya ke batir mbah Broto. Iya, biarin salah satu. Assalamualaikum. Iya, Mbak Broto di situ, Mbak Broto. Iya, Mbak Broto masuk. Iya, tak kami. Anu power, iya, power. Enggak, gua kurang kok, enggak gua kurang. Kamu kenal? Ini maju. Hati-hati, Mbak, boleh. Anu mana tuh kameranya? Lunyu ya, plong ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Mbak? Mungkin sepertinya jenengan bisa jelaskan kembali agar teman-teman kami di sini semua mendengar
apa yang barusan jenengan katakan. Baiklah. Saya memang sudah mengetahui bahwa apa yang kalian cari sebenarnya sudah tidak ada. Namun kenapa kalian ingin bertemu lagi dengan Ki Wayan? Ya, jadi kami berniatan untuk menemui Ki Wayan kembali karena kemarin itu kami diberi sesuatu olehnya, dan menurut kami benda-benda yang diberikan oleh Ki Wayan untuk kami itu kami merasa tidak pantas untuk memilikinya, Mbah. Maka dari itu kami sepakat datang ke sini lagi untuk mengembalikan semua itu. Apa yang beliau berikan kepada kalian? Masih, Mang. Ini, Mbah. Jadi kita diberi sesuatu, yaitu benda-benda pusaka yang katanya peninggalan leluhurnya si Bawor, Mbah. Namun karena kita setelah melihat barang-barangnya kita merasa tidak pantas, makanya kita kembalikan ke sini. Bukankah suatu kehormatan? Ini, Mbah. Subhanallah. Kenapa, Mbah? Lagi-lagi saya melihat apa yang sudah dituliskan oleh Ki Wayan. Apa, Mbah? Benar sekali. Maksudnya apa, Mbah? Ki Wayan pernah bercerita, salah satu isi dari buku tersebut menceritakan bahwasanya tepat di malam 1 Suro itu akan diberikan kepada manusia. Apa kalian menyadarinya? Kalau mengenai benda-benda yang diberikan pada saat malam 1 Suro, kami tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kemarin malam 1 Suro itu memang kami sudah tahu. Ya, Cuman kami nggak tahu kalau memang itu ada hubungannya dengan isi buku yang ditulis oleh Ki Wayan. semua sudah tertulis. Jadi, Mbah, Tunggu dulu. bagaimana? Jika kau meragukan itu, saya juga pernah mendengar Ki Wayan pernah bercerita kepada saya bahwasanya ketika dia sudah dewasa dan sudah dirawat oleh manusia baik seperti kalian, masih ada salah satu manusia yang sering kali mengganggunya. Apakah betul itu? Yang sering mengganggu. Kalau Paling sering manusia hati. yang mengganggu banyak, Mbah. Tapi yang sering petikung. Oh iya Tekong, Mbah. Tekong sering banget. Itu semua sudah tertulis. Bentar, Mbah. Jadi di Tekong, dalam Tekong. buku itu sudah tertulis bahwa akan ada manusia yang diberi ini Ya, di saat malam 1 Suro. betul sekali. Lalu di buku tersebut juga sudah tertulis bahwa akan ada manusia yang sering mengganggu kehidupan Bawor. Ya, bahkan kalian kemari pun untuk mengembalikan ini. Sebenarnya saya sudah tahu. Berarti di dalam buku tersebut sudah banyak yang diceritakan kepada Mbah. Hampir sebagian, namun karena seringnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka demi keselamatan buyutnya beliau menghancurkan buku tersebut. Namun jika kau ingin mengembalikan ini, percuma, Kenapa, Mbah? karena di situ sudah tertulis. Percuma juga kalian mengembalikan, karena ini juga bukan buat kalian. Maksudnya bagaimana? Kalau Mbah, jadi kalau ini bukan untuk kami, kenapa Ki Wayan memberikannya kepada kami?
ya memang kita juga menolaknya. Iya. Berarti sesuai dengan buku, memang bukan untuk kami ya. Sebenarnya kisah kalian dengan Ki Wayan itu hampir sama. Setiap ada masalah, pasti kalian mencari sesuatu untuk menyelesaikannya. Begitu juga beliau. Selama beliau hidup, banyak sekali beliau mengumpulkan pusaka seperti ini. Tentunya sama dengan kalian, tidaklah mudah. Mbah, berarti pusaka-pusaka ini sejarahnya bagaimana, Mbak? Saya pengen tahu apakah pusaka-pusaka yang ada di depan kita ini adalah pusaka-pusaka yang didapatkan oleh Ki Wayan pada saat menghadapi masalah. Baiklah, Sepertinya Ki Wayan ini yang ya, sepertinya Ki Wayan yang ngomong dengan dia. Gimana, Mbah? saya diberi izin untuk menceritakan semuanya. Ya, syukurlah. Jadi seperti ini, di masa peperangan di salah satu kerajaan di tanah Jawa, Ki Wayan beserta pasukannya, beserta semua rakyatnya, itu mengalami masalah yang sangat berat. Hingga dia mencari berbagai macam pusaka untuk menyelesaikan masalah. Sebanyak ini? Atau Masih banyak. maksudnya begini, Mbah? Ini kan ada banyak sekali. Pertanyaan saya itu, ketika Ki Wayan mendapatkan masalah, dia mencari pusaka. Kita contohkan satu barang ini. Lalu ketika ada masalah yang datang kembali, apakah beliau mencari pusaka lagi? Iya, Kenapa tidak menggunakan yang sudah dimilikinya? lalu jika kaki kalian terkena duri, apa kalian mengikat tangan kalian? Ya, kami akan mengikat Yang terkena itu. yang terkena itu kaki saya. Nah, seperti itu. Oh, iya. Sebenarnya kami paham, Mbah. Memang setiap pusaka itu tidak selalu bisa menyelesaikan banyak masalah. Atau mungkin bisa dikatakan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya itu pasti berbeda-beda. Betul. Apakah seperti itu benar zaman Ki Wayan dulu? Iya, Pantesan dia tadi bilang kisah Ki Wayan sama persis dengan kita. Memang jujur, Mbah, kita juga dalam menghadapi masalah-masalah yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kami ini semua, kami sering melakukan seperti Ki Wayan yang dulu lakukan. Jadi contoh ketika Bawor terkena masalah, kita coba menyelesaikannya tidak selesai. Terus ada jalan keluar dengan cara kita harus mencari pusaka ini, lalu kita dapatkan dan masalah terselesaikan. Namun ketika ada masalah yang datang kembali, kita gunakan yang ini tidak 100% berhasil, dan kita harus mencari pusaka yang baru lagi. Berarti saya paham, ini adalah benda-benda yang dikumpulkan oleh Ki Wayan pada saat zaman kerajaan banyak masalah, betul sekali. tapi khususnya tanah Jawa. Betul sekali. Dan kalian sudah dituliskan sebagai perantara. Karena pemilik sejatinya sebenarnya bukan kalian. Siapa? Apakah itu sudah tertulis juga bahwa benar-benar tertulis kami hanya perantara, lalu pemiliknya siapa?
Nanti kalian akan mengetahuinya. Pemilik itu sudah terpilih. Tentunya dengan syarat yang begitu berat. Maksudnya Di zaman kami, syarat untuk mendapatkan benda-benda seperti ini itu harus bertapa berpuluh-puluh tahun, bahkan harus mengorbankan apa yang kita punya untuk mendapatkan pusaka ini. Mengorbankan dalam arti kita berkorban kan? Betul Bukan sekali. bukan artinya tumbal, bukan. Tidak. Maksudnya kita harus rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan pekerjaan. Itulah yang disebut pengorbanan maksudnya kan. Tapi kalian jangan sampai melupakan apa yang sudah ditakdirkan dan apa yang sudah jadi kewajiban kalian. Ingat, pusaka tetaplah pusaka, benda tetaplah benda. Jangan sekali-kali menuhankan suatu benda. Benda adalah sebagai perantara. Iya, sama halnya kita sakit kita beli obat. Ya, Kalau kita hanya berdoa, yaitu sah-sah saja. Namun kita juga harus ada usaha. Kita beli obat agar kita sembuh. Dan alhamdulillahnya tidak hanya sampean yang sering mengingatkan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah dari bangsa jenengan banyak sekali yang mengatakan hal yang serupa. Nah, lalu saya penasaran, ini pada zaman jenengan itu kan memang untuk mendapatkan sesuatu katanya harus bertapa dan ini dan itu. Lah, lalu saya ingin bertanya karena saya penasaran sekali, Mbah. Apakah ketika dulu Kiwayan seumpama melakukan tapa untuk mendapatkan pusaka, apakah beliau mendapatkannya hanya satu atau banyak lalu dibagikan ke rakyatnya atau bagaimana? sebagian ada yang dibagikan ke rakyatnya, dan sebagian juga ada yang disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, saya ingin belajar juga dari jenengan. Dalam arti membagikan kepada rakyatnya itu, apakah ada syarat tertentu atau tidak? Di zaman kerajaan dulu, banyak orang yang menggantinya dengan jagung, gandum, dan Maksudnya ketika ada orang yang kepengen memiliki benda tersebut, ya, orang tersebut memberikan jagung, gandum. betul sekali. Itu sebagai apa? Maksudnya apa namanya ya? Tanda apa? Tanda pembelian, Iya, mahar, atau apa? Mahar. Apa itu mahar? Ijab kabul, jual beli, jual beli. jual beli. Tidak ada jual beli. Terus apa? Meminang, barter, ya barter. Sistem barter. Meminang. Jika kau memiliki jagung, kau ingin memiliki gandum, maka kau harus menukarnya. Oh ya barter lah, namanya barter lah. Itu memang sudah jadi syarat atau apa itu? Ya, Nah, Berarti soalnya kan jenengan tadi berkata bahwasanya benda-benda yang ada di hadapan kita ini sejatinya bukan milik kita yang ada di sini, ya. melainkan nanti akan ada pemilik Dan sejatinya. siapa yang akan memiliki ini, itu sudah dituliskan. Masa dituliskan? Maksudnya ditulis benda ini padahal milik orang lain begitu. Betul sekali. Nah, saya ingin bertanya, jika orang tersebut pemiliknya, apakah dia akan datang tiba-tiba menemui saya atau bagaimana? Itu urusan kalian. Nah, jika iya, apakah ada syarat tertentu untuk orang tersebut? Ini kan ada kaitannya dengan Kiwayan. Saya tidak ingin memberikan
benda-benda ini kepada orang yang salah. Baiklah. Intinya, jika kalian ingin memberikan kepada saudara kalian, itu harus ada. Baiklah. Apakah ada pengorbanan? Pengganti lah kayaknya Mbak. Ya mahar itu. Kabul ya. Iya. Karena dulu zaman dulu kan Bagaimana Mbah? Seperti itu. Oh, cuman kita tentunya tidak boleh dong memberikan tiba-tiba atau kalau misalkan kita memberikan tiba-tiba, ini misalkan anggap saja ini iya. keluarga saya ingin memberikan satu. Kalau seandainya saya memberikan kepada anggap saja ayah saya, orang tua saya, apakah memang yang di buku itu ya memang takdir pusaka itu untuk ayah saya? Iya. Ya saya mengerti Mbah. Dan Berarti jangan sekali sedikit pun kalian memakan atau memiliki apa yang sebagai penggantinya ini. Terus Gunakanlah untuk kebaikan. iya paham. Apakah Ki Wayan dulu melakukan hal yang serupa? Iya. Ki Wayan di saat ada orang yang meminang benda tersebut, lalu Ki Wayan Salah satu tempat ibadah. Oh iya. Dia itu saya kadang-kadang bingungnya dia itu ngobrol sama sosok lain atau sama saya. Iya gini, saya paham. Kita buka-bukaan saja lah, terus terang saja gini aja. Takutnya banyak yang nggak paham. Iya. Jadi benda ini kan sejatinya bukan milik kita. Nanti akan ada pemilik sejatinya. Ya mungkin seandainya ini tiba-tiba ada dari si A nelpon saya, saya pengen memiliki itu. Berarti apakah kita juga menganggap memang itu orang yang pemilik sejati? Jika dia berkorban, dialah pemilik sejati. Jika dia tidak berkorban, berarti bukan pemilik sejati. Betul sekali. Sebenarnya pengorbanan di pembicaraan kita ini yang disebut mahar itu. iya. Ya kita jangan bikin bingung orang lain lah. Iya. Kalau di bahasa kita sekarang Mbah, yaitu yang disebut mahar. Jika jenengan ingin memiliki pusaka ini, Mahar. ya jenengan harus memaharnya. Itu adalah sebagai syarat. Dan hasil dari mahar itu tidak boleh dimakan kita sendiri. Ya, Harus digunakan dalam hal yang kebaikan. tempat ibadah. Iya, tempat ibadah. Paham. Alhamdulillah Mbah. Jadi selama ini mungkin jenengan tahu, jenengan tadi bercerita katanya kisah kami sama persis dengan Ki Wayan. Kami ketika mendapatkan masalah dan kita mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti contohnya kita dulu pernah mendapatkan mustika kantil, mustika ini bungkem, mustika rayap, dan mustika mungkin ada kumayan, ada mustika buana. Kita memang mendapatkannya itu banyak dan kita memang memaharkan kepada orang-orang lain. Namun hasil dari mahar itu memang kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Saya Contohnya, tahu. Sudah tahu. Kenapa saya bilang kalian sama seperti Ki Wayan? Sama halnya Ki Wayan juga tidak memakan sedikit pun. Ki Wayan menggunakan semua itu. Gandum, jagung yang diberikan itu buat orang-orang yang kelaparan. Oh iya. Berarti Ki Wayan dulu ketika misalkan ada orang yang
ingin memahar benda ini, dan maharnya itu kan berupa gandum atau jagung. Dan ada juga yang dengan emas. Lalu gandum itu atau jagung itu diberikan kembali kepada orang-orang yang kelaparan. Jika memaharkan dengan emas atau mungkin batu, itu dibuatkan untuk tempat ibadah. Oh iya. Iya Mbah, saya paham Mbah. Jadi ini kita tidak bisa bertemu langsung dengan Ki Wayan untuk mengembalikan ini. Untuk apa? Untuk mengembalikannya. Iya. Tidak usah dikembalikan. Ini juga bukan buat kalian. Iya, berarti kan kita mau nggak mau harus membawa pulang ini sambil menunggu pemilik sejati. Betul sekali. Iya Tapi Mbah. ini Mbah, Gimana? kalau dulu kan harus ditukar jagung gandum. Iya. Nah sekarang kan zamannya berbeda, nggak ada Iya. gandum, kan jagung juga pasti susah orang. Iya, makanya kita tadi saya bilang kalau zaman sekarang itu mahar. Mahar atau berbentuk uang. Iya. Nanti ya uang itu kalau zaman sekarang adalah alat untuk membeli sesuatu. Kalau kita makan, kita harus punya uang untuk membeli beras, untuk membeli lauk. Kalau dulu mungkin beda ceritanya. Iya. Baiklah. Apa masih ada yang ingin kalian tanyakan? Ya kalau sudah begini ceritanya ya kita pun tidak bisa menolak pemberian dari jenengan ataupun Ki Wayan. Kita akan simpan baik-baik sambil menunggu pemilik sejati. Jadi mungkin cukup Mbah. Terima kasih sekali jenengan sudah menjelaskan semua ini. Tapi sebelumnya, Bagaimana Mbah? apa kau merasakan sesuatu? Pulanglah. Jenengan menyuruh kami? Ya, Oh ya, jenengan keluar dulu. Nanti kita akan pulang. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penjelasan yang sudah dijelaskan. jelaskan kepada mereka agar mereka tidak salah. Mengerti? Baiklah, saya pamit. Iya, terima kasih. Anu, ngampuran lagi yang bebat dulu yuk. Tolong dijelaskan. Mau pengalaman ya, lah. Iya ya, Mas. Ya teman-teman, jadi mungkin untuk menyingkat waktu ya tidak usah kita simpulkan lagi, mungkin teman-teman sudah paham. Jadi kita menanyakan langsung aja ke Pak Wor. Tadi ada pesan dari Eyang Widoro Bekti. Oke, Wor, apa sih ngarep anu Pak Wor sampai nami gitu tentang Eyang Widoro? Kan sebagian kan kue anu jalan. Jalan, ya benar. Nah, ini misalnya dia kayak mustika kantil. Nah, kue kan apa? Banyak kamu duit. Kalau duit, ya. Kok bagian itu bisa nggak anu musola, bisa nggak anu mau jalan. Oh, iya. Ya kayak sing minyaknya bawor ini yo. Ya, Sing tuku terus duitnya nggo bantu masjid kae sing kana. ya kan. Ya wingi juga dewek apa panganan mau sindalan ya itu juga hasil. Misalnya kok ngomongin kok ngeliat orang Iya, nih, ngeliat kue. Ya jane sih aku wis paham cuma ben lebih jelas Kang kok. Ya, Terus iki nyong takon wor ge. Ki anu kegunaane nggo ngapa wis? Ya. tanya ngerti om, tapi kok nyekel ngerti. Si
sing arep duweni gue, Iya. sing arep dadi pemilik sejatine. Iya. Berarti Bawor ki arep ora jelasna kegunaane ora. Ya, saya sih sepakat dengan Bawor. Kalau kita sih memang nggak tahu ya kegunaannya untuk apa. Tapi kalau dari energinya yang sangat positif, kita yakin lah ini pasti benda kegunaannya sangat baik Dan pasti bermanfaat. dan pasti sangat bermanfaat. Dan seperti yang tadi diceritakan Bawor, katanya jika ada yang memahari uangnya digunakan lagi untuk hal-hal yang baik, karena memang yang sudah terjadi. Saya selalu cerita dengan Bawor, kayak dulu ketika kantil, alhamdulillah banyak yang memahar, uangnya kita gunakan untuk pembangunan jalan pertanian. Namun kadang gini ya teman-teman ya, kadang kok nggak ada videonya, katanya disumbangin nggak ada videonya. Itu jujur ya teman-teman, itu saya dulu pernah memberikan kepada orang, namun di belakang itu ada kameranya, itu orang itu menolak teman-teman. Iya, jadi nggak enak hati. Iya. Jadi sekarang banyak banget yang tahu. Maksudnya gini, kalau kita memberikan ada kameranya, itu dikiranya kita itu cuman ngonten, kayak gitu loh. Nah, kalau musola kemarin saya bisa menvideokan karena itu Iya, musola. Iya. Udah mati maksudnya loh. Iya, Dan bukan saya juga orang. pernah kan untuk masjid. Kalau masjid ya dulu Ya, dong. nah, saya juga pernah itu, karena Kalau masjid tuh. itu juga sebenarnya saya nggak mau ya, tapi Lendra ngomong nggak apa-apa om, nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa ya. Tapi ya tetap komentarnya tetap ada yang bilang itu cuman pencitraan gitu, dia bilang gitu. Cuman ya udahlah. Tapi kan bukti fisiknya bisa dirasakan orang banyak. Iya, Gitu. tentunya seperti itu mas. Berarti kita tinggal nunggu saja. Ya nunggu ya. Ya mungkin nanti siapa tahu tiba-tiba ada yang ke rumah. Dan pastinya teman-teman yang melihat menonton ini pasti salah satu ada yang WA. Pasti. Dan ya temen-temen udah tau lah nomornya Bro Caplang, Bawongso, Mas Imam, Mas Doble, dan saya pun kalian juga tahu. Udah Jadi pada nyimpen lah ya. ya kalau mau nanya-nanya ya silahkan ke nomor kita semua. Iya. Apa mbak? Kayak ada yang Lewat. Kadal dan apa bunglon. Ya. Itu udah maghrib. Belum. Itu anu itu apa? Ya, ya pokoknya buat teman-teman yang sekiranya ingin nanyain tentang ini semua, ya kalian semua saya rasa kalian punya nomornya lah. Ya. Mau nomor yang di sepanjang video ini ya ada, mau nomor saya, mau nomor semuanya itu ada di situ. Itu sama teman-teman. Kalau menghubungin saya tentang ini tentang itu, insya Allah sama. Dan barangkali teman-teman yang WA salah satu dari pemilik sejatinya teman-temannya barangkali, karena kisah ini diceritakan langsung oleh Ki Wayan kan, tapi kan orang lain kita nggak tahu. berarti Iya, kan, Pak. tapi seumpamanya sudah WhatsApp, saya WhatsApp ke Mas Imam. Mas Imam, itu saya pengen yang itu, ternyata nggak jadi, berarti itu bukan pemilik sejatinya. Walaupun dia memberikan uang biasanya itu untuk donasi langsung kan gitu. Itu kami terima. Ya udah mungkin Ya kita ditutup aja Mas ya. Broto. Kita teman-teman terima kasih banyak. Kalau udah maghrib kita akan pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.